menurut Romo, Kompol Kosmas itu bersalah atau tidak? Baik ya, kasus yang menimpa Kompol Kosmas itu kan kasus pidana ya. Dia itu bukan kasus etika. Kenapa? Karena itu tuh kecelakaan lalu lintas ya, berdasarkan pasal 310 Undang-Undang tentang angkutan jalan ya, lalu lintas dan jalan raya ya. Jadi dalam kasus ini yang harus dilihat itu adalah siapa yang mengendarai kendaraan. Dalam arti si sopir, bukan Kompol Kosmas. Jadi kalau Kompol Kosmas ini, dia adalah orang yang ada di samping sopir. Terhadap dia tidak bisa diminta pertanggungjawaban karena yang menabrak itu adalah Bribka ya, bukan beliau. Jadi sekali lagi dia tidak bersalah dalam kasus ini karena kasus ini adalah kasus pidana, bukan kasus etika. Beda halnya kalau kasus Kompol Kosmas ini adalah seorang hakim MK yang dituntut kenegarawan ya, sifat kenegarawan. Kompol Kosmas ini aparat penegak hukum yang diminta untuk melaksanakan tugas untuk mengamankan demonstrasi dan mengurus agar demonstrasi itu berjalan baik dan lancar. Dia tidak bersalah. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Nah, itu dia Bapak Ibu, saudara-saudari, bagaimana tadi tanggapan yang disampaikan oleh seorang Romo terkait dipecatnya atau diberhentikannya tidak dengan hormat Kompol Kosmas dari anggota Polri ya. Dan beliau mengatakan Bapak Ibu saudara-saudari bahwa sebenarnya dalam hal ini Kompol Kosmas tidak bersalah. Karena kenapa? Karena peristiwa yang terjadi adalah kecelakaan ya, sedangkan yang menyetir mobil pada saat itu bukanlah Kompol Kosmas, tetapi adalah seorang Bribka seperti begitu. Intinya bahwa bukan Kosmas lah yang salah, itu yang disampaikan oleh Romo dalam menanggapi kejadian tentang diberhentikannya Pak Kompol Kosmas seperti begitu. Nah ini masuk akal juga teman-teman ya, tapi mungkin ada hal yang harus ditelusuri soal hal ini, apakah memang ada komando gitu kan, atau ada aba-aba yang disampaikan oleh seorang Kompol Kosmas terhadap seorang sopir untuk terus berjalan atau bagaimana. Nah ini kita kan masih belum tahu bagaimana kebenarannya kan seperti begitu. Tetapi bagi saya sih tetap saja bukan membela Kosmas teman-temannya, dan bukan berarti tidak sayang terhadap saudara kita Afan almarhum ketika dia harus menghembuskan nafas terakhirnya. Tetapi dalam hal ini apakah atasan gitu ya atau pimpinan dari kepolisian tidak bisa memberikan sesuatu keringanan terhadap seorang Kompol Kosmas, karena bagaimanapun juga mereka sedang ada di lapangan dan melaksanakan tugas ya kan, dan posisi di mana mereka sedang ada di jalan pada saat itu ketika hendak memberikan keamanan ya pada saat demo, maka mau tidak mau ya mungkin mereka sudah tidak lagi terpikir bagaimana ya untuk melakukan keselamatan terhadap seorang Afan, atau justru memang seperti yang disampaikan oleh seorang Pak Kosmas bahwa memang beliau nggak tahu sebenarnya kalau misalnya ada pelindasan terhadap seorang Afan seperti begitu. Nah teman-teman, kita akan coba melihat saja dulu beberapa komentar yang ada di video ini. Ini saya ambil dari akun TikToknya Romo Emmanuel Natalis seperti begitu ya, dan kita akan coba melihat saja di sini teman-teman. Saya akan tampilkan di sini ya. Ada dari Ronggo Lawe ya, ini dari Ronggo Lawe ya. Lihat kasus Sambo enggak? Sambo enggak membun tapi kena karena Sambo pimpinannya yang nyuruh. Sampai sini paham, pasti enggak paham. Lalu dibalas oleh Yudit Watlitir, kau yang tidak paham Sambo itu memerintahkan untuk menembak, jadi beda ya, kamu nggak paham.
Ya, jadi untuk sementara memang dari kasus Sambo jelas bahwa itu adalah sebuah perencanaan ya, di mana Sambo memang memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk melakukan penembakan terhadap Brigadir Joshua pada saat itu. Tetapi soal apa yang terjadi pada saat demo, kita belum tahu apakah memang ada komando atau apakah ada aba-aba dari seorang Kosmas ya kepada seorang supir untuk terus berjalan walaupun ada tukang ojol seperti begitu ya yang sudah dilindas oleh mobil tersebut. Dan ya saya pikir sih jauh lah ya menurut saya teman-teman ya, karena memang nggak ada niat atau nggak ada perencanaan mereka melakukan pembun seperti begitu ya. Nah teman-teman, ada juga komentar dari Linda Mailoa, Romo kenapa jadi ahli hukum, urus umat aja. Ya, sebenarnya dalam hal ini bukan menjadi ahli hukum ya. Kita ini manusia, kita ada di negara Indonesia ya, dan ketika kita ditanya tentunya kita bisa dong memberikan tanggapan kita. Bisa dong kita memberikan yang namanya komentar kita tentang apa yang sedang terjadi. Ya, kalau misalnya Anda mengatakan bahwa seorang hamba Tuhan seperti Romo Pendeta tidak bisa membahas atau tidak boleh membahas di luar daripada pelayanan, ya saya pikir berarti Anda membatasi ruang pendeta, Anda membatasi ruang seorang Romo untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya tentang situasi yang sedang terjadi, ya kan? Nah, saya pikir di sini Linda keterlaluan, nah teman-teman ya. Ada juga komentar dari Goplah 89, setuju Romo, ya. Ada komentar dari Glory Man United, maaf Romo, saya tidak setuju. Ya, coba jelaskan tidak setujunya ya, dibalas oleh Vano teman-teman ya. Nah, lalu di sini disampaikan juga oleh seorang kakak Cel, Kosmas kan komandannya, si sopir melakukan atas perintah atasannya, yaitu Kosmas sendiri. Nah, ini dari kakak Cel. Yang jadi pertanyaannya, apakah memang ada komando, apakah memang ada perintah dari seorang Kosmas terhadap seorang supirnya untuk melindas si ojol? Nah, kita kan belum tahu, ya. Nah, itu dia teman-temannya. Lalu berikutnya ada dari Kiasan. Biar perintah, tapi apakah ada tertulis atau cuman perintah lisan? Jika lisan, maka itu tidak benar, karena hukum itu harus punya bukti atau tertulis. Ya, yang penting intinya teman-temannya, apa yang disampaikan oleh seorang Kosmas itu bahwa tidak ada perintah dan tidak ada niat dan tidak ada perencanaan mereka melakukan penindasan terhadap seorang Afan. Tapi bagaimanapun juga teman-teman, kita turut berduka cita atas meninggalnya saudara kita Afan almarhum. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan tetap kuat senantiasa berharap dan tetap bersandar kepada kuasa Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak daripada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Ada juga komentar dari Zahra, tapi Romo Kompol Kosmas dan Kompol Kosmas kan komandannya, berarti segala sesuatu yang terjadi dia yang bertanggung jawab. Oke, ya masuk akal ya kalau misalnya memang ada komando dari seorang Kosmas. Tapi kalau misalnya nggak ada komando, lalu kemudian si sopir langsung melakukan, maksudnya langsung menjalankan mobil, ya kan, tidak menunggu aba-aba dari Pak Kosmas, ya maka tetap saja yang salah di sini adalah si sopirnya, bukan Pak Kompol Kosmas ya. Ini dilihat dari sudut soal permasalahan tentang kecelakaan ya teman-teman ya. Lalu kemudian ada dari Sebastianus Lodging ya, dia mengatakan Kompol Kosmas tidak bersalah karena dia menjalankan perintahnya, dia menjalankan perintah atasannya, bukan inisiatifnya sendiri. Jelas bahwa memang mereka itu ya sedang menjalankan tugas, dan tentu ada juga yang memberikan yang namanya perintah, aba-aba komando, yaitu atasan mereka. Mereka ya masuk lapangan seperti begitu. Ada komentar dari Christian, maaf Romo, menurut saya salah bila dilihat dari sisi moral. Oke, moral yang bagaimana? Kondisi yang seperti itu memang sulit ya teman-teman ya. Tapi ya itu memang tanggapan dari seorang Christian. Ada juga dari Linda Mailo, Romo urus umat aja. Oke, siap, tadi juga sudah saya bacakan. Dan paling terakhir ada disampaikan di sini, ada dari nggak ada namanya teman-temannya, dia sampaikan begini, maaf Romo tidak mengerti aturan di tubuh Polri. Oke. Baik ya. Lalu dibalas oleh seorang Dalbo, saya Muslim tapi saya senang dan selalu mengikuti pencerahan Romo
dalam bidang hukum. Menurut saya Romo menjelaskan plur dari aspek hukum negara yang tidak terkait dengan hierarki kepolisian. Jadi tidak bisa kita salahkan pandangan Romo dari penjelasannya. Cuman kasus ini tidak hanya sampai di situ menurut saya. Nah, itu dia teman-teman ya yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini. Bagaimana sebuah respon atau tanggapan dari seorang Romo ya soal PTDH dari seorang Kompol Kosmas. Itu aja dulu untuk sore menjelang malam hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.